Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa fataha lana abwabal ikrami wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini ada beberapa penyakit hati yang harus kita hilangkan. Jika tidak kita hilangkan, maka itu tentu akan merugikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Apa 4 penyakit itu? 4 penyakit itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit malas, dari penyakit pikun, dari penyakit banyak dosa, dan dari penyakit banyak hutang. Yang pertama adalah penyakit malas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu membuat tipu daya kepada Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau mendirikan sholat, mereka mendirikan dengan bermalas-malasan. Yura'unan nasa. Selain itu mereka mendirikan sholat untuk supaya dilihat oleh orang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita ingin menjalankan sholat maghrib, ingin menjalankan sholat tarawih tapi malas? Ingin menjalankan sholat malam tapi malas? Ingin berpuasa sunnah tapi malas? Ingin sholat duha tapi malas? Ingin membaca Al-Quran di bulan Ramadan tapi malas? Kalau jawabannya iya, maka sesungguhnya kita sudah terjangkit dengan penyakit malas. Dan orang malas itu biasanya seringkali suka tidur. Hobinya itu tidur. Bapak Ibu, kita dengan tidur yang normal saja 8 jam, itu 1/4 hidup kita itu kita habiskan untuk tidur. Mari kita mencoba menghitung berapa lama kita tidur di usia kita. Kalau tidur kita secara normal 8 jam sehari. Kalau tidur itu 8 jam, 1 bulan itu sama dengan kita tidur 240 jam. 8 kali 30 hari. 240 jam itu sama dengan 10 hari. Jadi 1 bulan dengan durasi tidur 8 jam itu kita menghabiskan waktu tidur 10 hari. Kalau setahun maka kita tidur 2880 jam atau 120 hari per tahun dengan durasi tidur per harinya 8 jam. Maka jika usia kita 60 tahun,
maka waktu yang kita habiskan untuk tidur saja itu adalah 7.200 hari atau 20 tahun. Maka waktu yang efektif yang tidak tidur itu hanyalah 40 tahun kalau usia kita 60 tahun. Itu dengan tidur yang normal saja, apalagi kalau orang yang hobinya tidur, bisa-bisa separuh waktunya dihabiskan untuk tidur. Memang di bulan puasa tidur itu adalah ibadah. Tetapi kalau habis sahur, habis subuh tidur, kemudian bangun-bangun menjelang berbuka, itu tidak tidur namanya, bukan ibadah namanya, karena sholat zuhur dan asarnya hilang. Kemudian penyakit yang kedua adalah penyakit pikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Allah lah yang menciptakan kamu dan mewafatkan kamu. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur, dan sebagian daripada kita ada yang dikembalikan kepada usia yang serendah-rendahnya, yaitu pikun. Kalau melihat redaksi ini wa minkum, berarti tidak semua dari kita itu nanti punya penyakit pikun. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui sesuatu yang sudah dia ketahui. Nah, ini definisi pikun menurut Al-Quran adalah tidak mengetahui sesuatu yang sebelumnya diketahui. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu yang sebelumnya memang tidak diketahui, itu bukan pikun, tapi ancen gak ngerti. Innallaha alimun qadir. Salah satu obat supaya kita tidak pikun atau meminimalisir supaya kita tidak pikun adalah membiasakan diri untuk menghafal Al-Quran. Jadi memanfaatkan pikiran kita. Kalau pikiran kita jarang digunakan, maka pikiran kita itu cepat tumpul. Ada sebuah ungkapan, repetition is the mother of knowledge. Pengulangan-pengulangan itu adalah ibu daripada pengetahuan. Dan salah satu cara untuk menghafal Al-Quran itu dengan pengulangan-pengulangan, mendengarkan berkali-kali. Maka kita tidak heran kalau ada anak usia yang masih balita bisa hafal Quran, padahal kalau disuruh membaca Al-Quran tidak bisa, karena dia sering diulang-ulang untuk mendengarkan Al-Quran. Dan menghafal Al-Quran itu menjadi obat supaya kita tidak terkena penyakit pikun, karena kita sering menggunakan akal pikiran kita sehingga tetap runcing. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga adalah wal ma'sami, penyakit banyak dosa. Banyak dosa itu adalah penyakit, maka mengobatinya adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Maka bersegeralah meminta ampunan kepada Allah yang surganya seluas langit dan bumi. Dan yang terakhir, penyakit yang keempat adalah penyakit banyak hutang. Hutang ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah kebangkrutan, dan yang kedua adalah gaya hidup yang hedonis. Salah satu cara obat agar kita terhindar daripada hutang adalah jika memiliki uang, kita dahulukan untuk membayar hutang. Jika memiliki sisa tabungan, maka yang kita dahulukan adalah membayar hutang. Membeli sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dan menyingkirkan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa supaya terhindar dari sifat malas dan sifat banyak hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan kesewenang-wenangan manusia. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, itu adalah 4 penyakit yang harus kita hilangkan dalam diri kita, khususnya di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mari kita paksakan diri kita untuk terus meningkatkan ibadah kita, sehingga kita terhindar dan terjauhi dari sikap dan sifat malas. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.